Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Deni Hendrata. Saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan pembaruan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda dengan dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Bapak Sukondo Joyopuspito. Pada tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1953. Detik-detik proklamasi diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, dan kemudian setelah mendengar Jepang menyerah tanggal 14 Agustus, Sultan Syahrir sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya menyampaikan pendapat bahwasannya sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantara siaran radio. Selanjutnya yaitu pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bahasan selanjutnya yaitu konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila, dan yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda suku, budaya, ras, golongan masyarakat Indonesia tapi tetap satu jua, dan yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera merah putih ini dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 untuk yang pertama kalinya. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang ketiga yaitu Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Pada subbab berikutnya yaitu tentang nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah sejarah bela negara. Diawali dengan Operasi Krai, yaitu penyerangan Belanda di Jawa dan Sumatera, dan kemudian dilanjut dengan agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan selanjutnya Soekarno ditahan, dan untuk sementara pemerintah dipindahkan ke Sumatera Barat dengan dibentuknya PDRI oleh Sultan Syahrir. Mr. Safruddin Prawira Negara maksudnya. Pemerintahan darurat Republik Indonesia ini dibentuk setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat terjadi agresi militer 2. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap. Dan selanjutnya PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949 dengan dipimpin yang dimaksud tadi adalah Mr. Safruddin Prawira Negara. Dan pada tanggal 18 Desember 2006 Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya yaitu kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Kewaspadaan dini dapat diartikan merupakan kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Selanjutnya, bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berikutnya yaitu nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara ini diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Ada beberapa indikator nilai dasar dalam bela negara. Yang pertama, indikator cinta tanah air. Contoh realnya yaitu menjaga tanah dan
pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, mempunyai jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Bangga menggunakan hasil produk ini juga salah satu indikator yang paling nyata wujud kita cinta terhadap tanah air kita. Indikator selanjutnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara, ditunjukkan dengan salah satunya yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Indikator selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, ditunjukkan dengan salah satu sikap yaitu memahami nilai-nilai dalam Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh sikapnya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Indikator selanjutnya yaitu kemampuan awal bela negara. Salah satunya yaitu harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan. Untuk subbab yang terakhir yaitu sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sistem administrasi NKRI yaitu yang pertama makna kesatuan dalam penyelenggaraan negara. Poinnya adalah Indonesia merupakan meeting pot atau tempat meleburnya keberagamaan yang bertransformasi menjadikan identitas baru bernama Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan nasional harus didukung oleh kesatuan atau kesamaan visi. Berikutnya adalah makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa itu tak lepas dari namanya demokrasi ya. Demokrasi itu tentunya tidak datang dengan tiba-tiba, butuh proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokrasi adalah sangat mutlak dibutuhkan. Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan adalah dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong dan bermusyawarah. Tahap-tahap pembinaan persatuan Indonesia yang paling menjiwai adalah perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan mewujudkan cita-cita reformasi. Berikutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri yang berlebihan. Biasanya kalau kata-kata isme itu mengandung arti yang fanatik ya. Jadi dalam arti sempitnya yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan dan menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya daripada bangsa kita. Kalau bicara nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Kalau yang ini lebih manusiawi ya. Selanjutnya yaitu kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diberlakukan sejak 17 Oktober 2014 ada perubahan penting dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan. Pejabat pemerintah mempunyai hak untuk diskresi, memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya diskresi itu apa. Diskresi itu dapat diartikan
merupakan suatu kebebasan mengambil keputusan sendiri di dalam setiap situasi yang dihadapi. Simpelnya itu. Yang selanjutnya yaitu landasan ideal adalah Pancasila. Pancasila yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum dasar tertulis dan merupakan sumber hukum tertinggi. Kedudukan UUD 1945 sebagai norma dasar adalah tidak akan berubah atau dirubah. Dan yang kedua merupakan dasar dari sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang 1945 maupun bagi undang-undang yang akan dibuat nantinya ke depan. Yang berikutnya yaitu peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang salah dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Bila topik walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.